The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Yang kami hormati, Ibu Luluk Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai demokrasi di Indonesia yang ditinjau dari perspektif nilai kebangsaan, konstitusi, dan tantangannya di era digital. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anggun Adgita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radi Yuda dengan NIM 40040324 620013 kelas A Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Zakiun Arzat dengan NIM 40040324620028. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan mulai dari konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melalui beberapa fase demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Pada masa demokrasi liberal, yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Peran partai politik sangat kuat, namun sering terjadi pergantian kabinet sehingga pemerintahan menjadi kurang stabil. Lalu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Peran partai politik dan lembaga pemerintahan dibatasi, sehingga kebebasan berpendapat juga semakin berkurang. Pada masa demokrasi Pancasila di era Orde Baru, terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemerintahan cenderung stabil dan pembangunan berjalan cukup pesat. Namun, kebebasan politik dan pers masih terbatas. Memasuki era reformasi, yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi berkembang lebih terbuka. Pemilu dilaksanakan secara lebih bebas, kebebasan berpendapat semakin terjamin, serta partisipasi masyarakat semakin meningkat. Meskipun begitu, demokrasi di era ini juga menghadapi banyak tantangan, terutama di era digital seperti hoax dan polarisasi di media sosial. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip utamanya adalah musyawarah, mufakat, gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Sistem ini menekankan harmoni dan kebersamaan,
bukan hanya suara mayoritas. Namun pada kenyataannya, demokrasi Pancasila masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan isu HAM yang belum sepenuhnya diselesaikan. Atau bisa juga kita simpulkan bahwa demokrasi Pancasila itu demokrasi yang sesuai karakter bangsa kita. Intinya musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Tapi, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan, seperti korupsi dan isu HAM yang perlu terus dibenahi. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya adalah penjelasan tentang demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Demokrasi konstitusional juga menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas, serta menegakkan supremasi hukum. Prinsip utamanya adalah pembatasan kekuasaan agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Kekuasaan dibagi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi melalui sistem checks and balance. Atau bisa juga kita simpulkan menjadi demokrasi konstitusional menekankan bahwa semua kekuasaan dibatasi oleh UUD 1945. Hak warga negara dilindungi dan lembaga-lembaga negara saling mengawasi supaya tidak ada penyalahgunaan. Sekian dari penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang tantangan demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang partisipasi masyarakat, terutama lewat media sosial. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan yang baru. Salah satunya yaitu maraknya hoax dan disinformasi yang memecah belah masyarakat. Karena memang terjadinya hoax dan disinformasi, masyarakat gampang diadu domba karena tidak sesuaian antara informasi dengan realitanya. Namun, hal ini juga kesalahan dari masyarakat tidak membentengi diri dengan hal-hal yang benar-benar memfilter berita-berita yang masuk dan tidak menerima atau menyaring informasi yang beredar. Yang kedua yaitu kesenjangan digital yang membuat partisipasi politik tidak merata. Yang ketiga adalah ancaman privasi data, termasuk penyalahgunaan manipulasi politik. Dalam ancaman privasi data ini, biasanya masyarakat kebanyakan masih mudah sekali untuk mengupload atau mengunggah data atau yang akan mengundang manipulasi politik. Karena memang data yang beredar, jika misal disalahgunakan oleh seseorang, maka akan digunakan salah satunya itu untuk manipulasi politik. Yang keempat dan yang terakhir adalah algoritma media sosial yang menciptakan ruang diskusi sempit atau filter bubble. Namun dari keempat dampak atau tantangan yang akan diterima pada demokrasi di era digital, kita bisa membentengi diri dengan cara menjaga kualitas demokrasi, penguatan literasi digital, regulasi yang tegas, serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis, sementara Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum. Keduanya saling melengkapi dan membentuk demokrasi khas Indonesia. Prinsip musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial menjadikan demokrasi Indonesia berbeda dengan model Barat. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mencakup politik, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial. Bahkan, di sini juga ada dampak yaitu seperti aspek politik, sebagaimana partisipasi rakyat melalui pemilu dan perwakilan. Yang kedua ada ekonomi, yaitu asas kekeluargaan, pemerataan, dan kesejahteraan. Yang terakhir ada sosial, penghormatan hak asasi manusia, solidaritas, dan persatuan bangsa. Kesimpulannya adalah, demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan terus berkembang sejak kemerdekaan. Mulai dari demokrasi parlementer, terpimpin, Pancasila pada Orde Baru, hingga demokrasi konstitusional di era reformasi. Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas berdasarkan Pancasila sebagai fondasi filosofis dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan normatif. Dengan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan kebersamaan, di era digital demokrasi menghadapi tantangan seperti misinformasi, kesenjangan akses teknologi, ancaman privasi, bahkan manipulasi algoritma yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu,
Diperlukan regulasi yang tepat, literasi digital, serta kolaborasi pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat yang untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan berlandaskan nilai Pancasila serta konstitusi. Jadi sangat penting bagi kita untuk membentengi diri, untuk menjaga kualitas demokrasi, dan untuk menghidupkan nilai-nilai yang terkandung pada demokrasi itu tersendiri. Terutama pada di era digital, kita dapat memfilter informasi-informasi yang diterima, dan bahkan harus menyelektif atau bersifat selektif terhadap berita-berita yang sudah beredar. Sebagaimana manusia itu diciptakan karena untuk berpikir, memiliki otak untuk berpikir, maka kita harus bisa memilah dan memilih informasi-informasi yang beredar, terutama pada era digital ini. Karena memang sangat penting dan mempengaruhi kualitas dari demokrasi yang berada pada Indonesia. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.